Halo, selamat pagi. Di tahun yang baru ini kembali ketemu dengan saya Rijo Tobing di podcast Randomness Inside My Head. Kemarin malam, sambil mempersiapkan makan malam, saya iseng ngikutin kuliah daring dari Sangsang University Indonesia. Buat kamu yang belum pernah mendengar tentang universitas ini dan ingin tahu lebih lanjut, Google aja ya. Saya juga masih meraba-raba tentang siapa mereka dan pendidikan seperti apa yang mereka tawarkan. Tema kuliah kemarin adalah tentang personal branding, dan itu adalah satu dari 4 tema yang akan diulik dalam kelas Career Preparation with Mentor selama 1 bulan. Sejujurnya saya nggak punya ekspektasi apapun dari kelas ini, tapi mentornya membawakan materi dengan luas, lugas, dan praktis, sehingga saya mencatat beberapa hal. Yang pertama mengenai resolusi tahun baru. Mumpung masih tahun baru nih, meskipun udah tanggal 18 aja, kita masih bicara tentang resolusi. Menurut mentor Kristi Raina, ada penelitian yang mengungkapkan 64% dari objek penelitian melupakan resolusi tahun baru mereka dalam 1 bulan aja. Kayak kata saya dulu, resolusi itu dibuat di Januari, dilupakan di Februari, diingat lagi di November, dan ditangisi di Desember. Karena waktu sudah lewat begitu saja dan 1 tahun tidak menghasilkan apa-apa. Mentor Kristi memberikan 5 langkah untuk membuat sebuah resolusi bisa tercapai. Pakailah metode SMART. S untuk spesifik. Semakin spesifik sebuah resolusi, semakin kita bisa merencanakan langkah demi langkah untuk mencapai resolusi itu. M. Measurable. Buat ukuran pencapaian dalam bentuk angka. Turun berat badan 1 kilo dalam 1 bulan lebih bisa diukur daripada resolusi yang samar seperti pokoknya turun berat badan. A untuk achievable. Buat resolusi yang pasti bisa dicapai dalam 1 kurun waktu. R untuk relevant. Resolusi kita harus relevan dengan nilai-nilai yang kita pegang dan tujuan kita dalam jangka panjang. Dan terakhir, T buat time based. Buat deadline supaya kita bisa meningkatkan motivasi dan mengelola prioritas dalam rangka mencapai resolusi itu. Materi tentang resolusi dan cara mencapainya dengan metode SMART itu bagus. Akan tetapi, yang sangat mengena bagi saya adalah pembahasan mengenai personal branding. Jadi hal kedua yang saya catat adalah tentang personal branding dan rebranding. Bicara tentang personal branding bisa mengakibatkan kebingungan atau bahkan cibiran. Banyak orang yang bilang personal branding itu seperti memakai topeng di depan orang lain dan tidak tampil seadanya sebagai diri sendiri. Menurut saya, personal branding hanyalah perkara kita ingin diingat sebagai orang yang seperti apa. Seorang manusia memiliki banyak fasad dan peran. Dia bisa memiliki beberapa karir, beberapa hobi, dan beberapa preferensi. Dalam personal branding, dia memilih aspek yang dia ingin tonjolkan, supaya ketika orang mendengar namanya, mereka akan mengasosiasikan dirinya dengan sebuah hal yang spesifik. Contohnya saja Steve Jobs. Ketika orang mendengar namanya, mereka akan langsung mengasosiasikannya dengan merek Apple. Atau ketika orang mendengar nama Elon Musk, mereka akan mengasosiasikannya dengan SpaceX dan mobil listrik bermerek Tesla dulu, sebelum mengaitkannya dengan platform Twitter yang sudah berganti nama menjadi X. Menurut mentor Kristi, personal branding terkadang memerlukan rebranding jika personal branding saat ini tidak lagi bekerja secara optimal, tidak mendorong kita ke arah yang tepat, atau audiens kita mengalami perubahan. Menurutnya lagi, personal branding atau rebranding bukan momen satu kali saja, tapi perjalanan seumur hidup untuk menemukan diri sendiri. Saya menangkap layar dari presentasi mentor Kristi. By rebranding, you can share your updated priorities, values, and goals with your audience in a way that drives new opportunities. Rebranding yourself is the art of reshaping the perception of your target audience. It's how you draw attention to the core attributes you want people to associate with you as a person. People with a strong personal brand are known for a specific thing. Sambil mendengar mentor Kristi berbicara, saya berpikir keras. Sejak membuat akun Instagram Randomness Inside My Head beberapa tahun lalu,
Saya merasa ada yang salah dengan personal branding saya. Personal branding yang saya pakai sekarang adalah dengan menjajarkan beberapa peran yang saya pegang sehari-hari. Novelis, blogger, podcaster, dan honorary reporter untuk Korea.net. Akan tetapi peran-peran itu membuat orang sulit untuk mengutarakan siapakah Rijo Tobing secara spesifik dengan satu kata. Jangankan orang lain, saya juga sulit mengungkapkan dengan cepat saya ini siapa. Mentor Christie memberikan tips cara pertama untuk rebranding adalah dengan mengubah deskripsi bio di media sosial kita. Sambil mendengar kuliah, saya membuka Instagram saya, berpikir panjang dan sampai pada sebuah kesimpulan. Saya ini seorang penulis. Saya menulis berbagai media, konvensional maupun sosial, dan mengubah bentuk konten itu dari tulisan menjadi siniar dan sering sebaliknya. Saya berkutat di dua media saja sebenarnya, in writing and on air. Tulisan entah itu di buku, blog, situs resmi Korea.net, Kompasiana dan lain-lain. Dan siniar sendirian di komunitas Drakor Class, tapi yang paling impactful adalah di podcast The Cho Sisters bersama Cho Sweeney. Namun pada intinya saya adalah penulis yang secara alami mengungkapkan pemikiran dan isi hati dalam berbagai media. Oleh karena itu, personal rebranding yang saya lakukan adalah dengan mengubah kategori identitas saya menjadi writer atau penulis dan mengubah deskripsi bio saya menjadi saying it in writing and on air. rijotobing.wordpress.com, half of podcast The Cho Sisters. Apakah it yang dimaksud di deskripsi bio di atas? Bisa apa saja dan kata it itu memberi saya ruang gerak untuk mengungkapkan pemikiran berdasarkan kontemplasi, opini, review, atau hal lainnya. Kalimat yang saya buat sebagai upaya personal rebranding tersebut tidak panjang, sederhana, tapi sudah mencakup semua aktivitas saya sehari-hari. Audiens media sosial saya pun akan dengan mudah menemukan saya di media tulisan maupun siniar. Mereka tidak akan menemukan saya di vlog atau IG Reels misalnya, karena saya memang tidak memperkenalkan diri sebagai orang yang berkutat dengan kedua media itu. Terima kasih Sangsang University dan mentor Christie Raina yang sudah memberikan kuliah yang sangat bermanfaat. Sebagai penutup, temukan saya di blog rijotobing.wordpress.com ataupun podcast The Cho Sisters dan Randomness Inside My Head di Spotify dan Noise dengan personal branding yang baru dan semoga bisa menjangkau lebih banyak lagi audiens. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.